Selama aku masih hidup, kamu tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Kamu selamanya hanya milikku seorang. Tidak ada yang bisa memisahkan aku darimu sedikit pun. Jangan pukul. Hari ini aku bagaimana? Untungnya aku sebentar lagi akan menikahi Bibi. Dia baik padaku. Siapa? Kamu bilang apa? Saint Dong ingin aku menjadi direktur rumah sakit pertama. Bagus sekali. Haha, Saint Zhu adalah orang terkaya di dunia. Semua adalah kepala perusahaan. Yang mana salah satu inti dari bisnisnya. Saint Zhu bahkan bisa memberikan guru Zen sehebat ini padamu. Aku tidak sedang bermimpi. Orang dewasa seperti itu ternyata memilihmu. Sepertinya anakku memang terlalu luar biasa. Hahaha, itu benar. Anakku ini memang luar biasa. Dia mencariku seperti boleh menemukan kuda bagus. Nanti aku akan membuat institut pertama ini besar dan kuat. Kekayaan dan kemewahan ini bukanlah hal yang sulit didapatkan. Hahaha. Semua sampah. Jabatan dekan ini diberikan oleh Tuan Sheng atas nama Nona Lin. Untuk orang bodoh ini, tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Seperti menemukan kuda hebat di antara orang-orang. Terlalu narsis. Sekarang silakan pengantin pria dan wanita saling bertukar cincin. Satu persatu menanggung selama 10 tahun. Tidur. Ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa, hanya sedikit sesak napas. Aku akan makan siang dan tidur. Bibi, kamu mau kemana? Kamu kambuh lagi hari ini? Aku harus segera membawamu ke rumah sakit. Biarkan aku tidak membiarkan. Bu, hari ini adalah hari terpenting dalam hidup kita. Kamu sudah berjanji akan memberiku kebahagiaan? Cukup sudah. Ini urusan penting, bisakah kamu mengerti? Aku mohon jangan pergi. Baik tidak, Bu? Setidaknya kita selesaikan dulu pernikahannya. Pergi jauh. Pergi sana. Bibi. Menangis terus? Cuma bisa nangis. Setiap hari mukamu murung seperti ibumu sudah meninggal. Kalau mau marah ya marah saja. Bibi, tunggu aku. Kakak, kamu demi aku. Meninggalkan kakak Sim-Sim sendirian di tempat pernikahan. Dia akan marah nggak ya? Dengan sikap pengejar perhatian dia itu. Kalau aku beri dia 10 bangku, aku juga nggak akan marah sama aku. Jia-Jia, sekarang perasaanmu bagaimana? Aku merasa jauh lebih baik.
Padahal seharusnya menikah dengan Miss Lin. Tapi di depan General Sheng, dia datang dengan selingkuhan dan mencuri uang. Dia benar-benar sampah manusia. Bukankah kamu bilang dia adalah pasienmu? Cuye, sebenarnya hubunganmu dengan dia apa? Kapan giliranmu, seorang penggila, untuk bertanya? Ini urusanmu. Di matamu. Aku hanyalah seorang penggila. Kalau tidak, orang seperti kamu yang tidak punya pekerjaan dan pendidikan, hanya bisa mengandalkan pekerjaan serabutan untuk mencari uang. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan menikahimu? Tapi kamu pernah bilang bahwa kamu akan baik padaku. Untuk janji itu, aku sudah menunggu selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, aku menanggung semua biaya untukmu dan ibumu. Setiap hari aku bekerja 3 pekerjaan untuk menghidupi kalian. Aku telah mengorbankan begitu banyak untukmu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Itu karena kau bodoh. Apa hukuman itu? Aku hanya bercanda. Kau yang bodoh percaya itu. Kau memang bodoh, tapi kau malah bangga. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Selama 5 tahun ini, apakah ada orang? Apakah ada? Aku bilang kamu otak babi. Siapa yang akan jatuh cinta pada pengemis? Aku bersedia menikahimu. Silakan berdoa dan sembahyang. Kamu, pergi saja. Jia-Jia, bukankah kamu suka tas itu terakhir kali? Hari ini aku akan membawamu membelinya. Benarkah, kakak? Kamu baik sekali. Siapa itu? Siapa itu? Lepaskan aku, jangan mendekat. Aku adalah direktur rumah sakit pertama. Kalau kalian berani berbuat apa-apa, aku tidak akan membiarkan kalian. Tuan Sheng, apakah Anda puas dengan ini? Campur tangan yang tidak perlu. Bu, kamu sudah pulang. Bu, makan saja, aku tidak lapar. Tunggu aku sukses. Aku pasti akan memberimu sebuah pernikahan yang paling meriah. Aku akan selalu berbuat baik padamu seumur hidup. Aku percaya padamu. Apakah ini keluarga kecil kita di Taman Tianjin? Aku pasti akan merawat ayahmu dengan baik. Daun. Tidak hanya tidak keluar dan dia punya anak. Kamu brengsek. Salahmu tidak pernah salah. Kenapa kamu harus terikat dengannya? Aku sangat mencintaimu sampai ke tulang. Kamu malah membalikan harga diriku dan rasa berharga yang aku miliki. Menginjak. Kalau begitu, kamu ini orang yang buruk. Lebih baik tidak usah. Keterampilan memasak. Mari kita cerai saja. Aduh, nak,
Kenapa banyak sekali lukamu? Siapa yang melakukan ini? Aduh, jangan dibicarakan. Entah geng gelap mana itu. Tiba-tiba mereka memukuli aku tanpa alasan. Sakit sekali. Cepat masuk. Ibu akan beri obat dan arak. Aduh. Jiao, lakukan pelan-pelan. Aku sudah konsultasi dengan master. Master bilang di perutmu ada bayi laki-laki. Sekarang di perutmu ada sesuatu, tapi itu adalah harta keluarga Chu kami. Benda berharga keluarga Chu kami. Kamu harus makan lebih banyak yang baik-baik, istimewa untukmu. Terima kasih. Kemana perginya orang brengsek itu? Kenapa belum kembali juga? Kakak, jangan-jangan dia pergi karena marah. Aduh, aku segera jadi dekan di fakultas pertama. Dia masih belum siap. Lagi pula, dia sama sekali tidak bisa jauh dariku. Nanti dia juga akan kembali sendiri. Kalian tunggu saja. Flip. Hati-hati, ya, aduh, baik-baik saja, anakku. Nanti ingat ya. Jiao sekarang adalah proyek keluarga Chu kita. Tidak boleh diperlakukan tidak adil. Tenang saja. Selama aku bilang, aku akan dengan patuh mengirimkan uangnya. Lin 11. Apa sikapmu ini? Segera minta maaf kepada ibu. Dia adalah ibumu, bukan ibuku. Aku datang hari ini untuk bercerai denganmu. Sekarang kamu benar-benar berani ya? Berani mengancam dengan perceraian. Kamu dan selingkuhanmu sudah punya anak. Bercerai justru akan membuat kalian berdua menderita. Berani sekali kamu bicara seperti ini padaku. Baiklah. Hari ini aku tidak akan berdebat denganmu. Kontrak rumah hampir habis. Kau pergi urus rumah itu. Dan bersihkan kamar tidur untuk dia. Biarkan dia pergi ke balkon. Tidak ada uang, kunci itu kau ambil sendiri. Kalau tidak ada uang, ya jual saja. Tidak peduli kau menjual wanita atau menjual diri. Pokoknya aku cuma mau uang. Kakak, kamu muda, cantik, dan sangat mencintai abang. Pasti rela menjual diri demi menghasilkan uang untuk dia. Hehe, lagi pula dia suka menggoda pria. Pasti bisa menyalahkan istri. Ini milikmu, bajingan. Aku mau cerai denganmu. Ini bukan negosiasi, tapi utang yang harus dibayar. HMPH. Anakku adalah Direktur Sheng. Dekat dengan kepala rumah sakit, setelah resmi dipindahkan. Nanti keluarga Chu kita akan menjadi yang terkuat di ibu kota. Sekarang kamu cerai dengan anakku, mau jadi apa kamu? Direktur Sheng, tidak mungkin dia adalah Sheng Junting. Paling lambat besok, kalau kamu tidak tanda tangan. Aku akan mengungkap semua aib yang kamu lakukan ke seluruh alam semesta. Nanti lihat apa yang akan kamu lakukan, si pengecut yang penuh omong kosong. Kakak, kamu kembali. Dia malah membalas dengan wajah dingin padaku. Biarkan aku memukul mati dia. Apa yang harus dilakukan? Kak, dia pasti benar-benar marah kali ini, ya. Dia bahkan sudah memperlakukan aku seperti 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin aku mengatakannya? Tidak lebih dari 3 kali. Dia pasti akan kembali. 3、2、1。3、Baiklah, kali ini kamu benar-benar berani. Kalau begitu aku lihat saja. Bertahan sampai kapan? Pria brengsek yang jago masa itu. Pasti dia pikir aku akan kembali seperti dulu. Berharap dia mati, pria brengsek, cuma mimpi. Kalau lagi sial, bahkan minum air dingin pun bisa bikin gigi sakit.
Pak Zheng, maukah saya turun dan memberikan suara untuk Anda? Langsung kasih bunga dan payung. Seperti bangun dari mimpi. Jalankan mobil. Orangnya sedikit. 够了，你就有一条狗。 Tolong jangan pergi, ya, Tante. Setidaknya kita selesaikan dulu pernikahannya. 5 tahun ini. Apakah pernah mencintai? Pernahkah? Jangan biarkan aku pergi. 烧香拜佛去。 Kamu tunggu aku dulu di bawah. Kenapa aku membencimu? Dalam hidup ini, baik manusia maupun cinta, semua ini hanya bisa menjadi milikku. Dulu sangat manja, sekarang malah tidak bersuara. Mengapa itu tidak menjadi judul? Saya tidak mencoba. Luka Nona Lim sudah diobati oleh Tuan Sheng. Saya pikir Anda benar-benar bisa bersikap tegas dan tidak peduli padanya. Akhir-akhir ini mengapa saya selalu bermimpi tentang Dewa Suci dan Iblis Tianling. Bahkan bermimpi dia membalut luka saya. Kenapa aku lupa kalau aku pernah meledakkan lukaku? Apakah dia benar-benar sudah menemukan aku? Tidak mungkin. Pasti aku demam semalam dan jadi linglung. Luka itu aku yang tangani sendiri, kan? Satu yang tidak berwajah buruk. Telah melakukan kesalahan. Kuberikan sesuai kenyataan. Bukankah kamu selalu mengeluh tentang rumah kita? Yang kurang bagus. Hari ini, aku akan membawamu melihat villa paling mewah di seluruh Kyoto. Bagaimana? Suka tidak? Sangat mewah. Kakak, apakah kita bisa pindah ke villa mewah ini malam ini? Langsung saja, ya. Tunggu sebentar. Tunggu aku jadi kepala rumah sakit, kenapa dia langsung pindah? Bodoh yang suka pamer. Kalau bukan karena kamu dekat dengan sang raja, aku sudah lama menendangmu. Bukankah itu kakak peri? Kakak, dia memang masih memikirkanmu. Aku mengejarmu sampai ke sini untuk mempertahankanmu. Mulut bilang mau cerai, tapi tubuhnya. Orang-orang seperti ini.
seperti lem kulit anjing. Sulit untuk melepaskannya. HMPH, dulu antar makanan dan berjualan di pinggir jalan. Sekarang datang ke sini untuk bekerja sebentar. Messi, setelah kamu cerai dariku. Semakin mudah. Hahaha. Iya, Kak Sin, sekarang hidupmu. Sungguh di bawah anjing sekalipun. Kalian berdua baru keluar dari toilet. Lupa sikat gigi setelah makan. Bau busuknya menjijikan banget. Sekarang kamu semakin menjadi gadis yang anggun. Oh, kamu tahu kan kalau kamu sedang bermain permainan menggoda aku? Ingin kembali bersamaku juga tidak masalah. Asal kamu berikan villa ini. Aku bisa pertimbangkan untuk memberikannya padamu. KKI akan segera menjadi gadis remaja. Kakak Sin, aku sarankan padamu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Kalau mau membelinya sendiri, kenapa harus minta aku? Jangan-jangan kamu tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, ya jual darah saja. Kalau tidak bisa, ya jual diri. Kalau kamu tidak punya pelanggan tetap, aku bisa kenalkan beberapa. Hari ini semua yang aku lakukan, pasti akan aku balas di lain hari. Kalau hari ini kamu masih berani menggangguku, aku akan membuatmu menyesal. Apakah dia masih seperti dulu yang PK? Sekarang bagaimana dengan Kakak Sin? Aku tidak mau. Kembali ke hotel yang kecil dan sempit itu. Tenang saja. Aku akan jadi yang pertama yang bisa membuktikan. Nanti berapapun biayanya. Bukan hanya sekadar jari yang digerakkan. Besok. Hitung. Tuan Sheng, apakah Anda ingin pergi membantu Nona Lin? Coba saja, saya mengerti. Jangan ikut campur, cepat pergi. Tuan Sheng, sudah 3 kali. 2 kali membantu Nona Lin dari belakang. Mengapa harus berpura-pura tidak peduli? Cinta bukanlah sesuatu yang baik. Bahkan Zhang Sheng pun begitu rendah hati. Nona, kau baik-baik saja tidak? Perlu aku antar ke rumah sakit? Tidak usah. Terima kasih, Nona. Aku antar gratis. Tidak usah bayar, sungguh. Nona, itu. Saya bisa membantu Anda membayar biaya medis. Dan jalur VIP untuk mencari dokter terbaik. Pertimbangkan saja, Nona. Nona, Nona. Tuan Zheng, Anda pergi. Dari mana datangnya master aneh ini? Halo, selamat pagi. Besok siang jam 12 di Hotel Shengxi, lantai 8, ruang perjamuan. Kamu datang untuk bersih-bersih. Apakah kamu akan menerima pesanan ini? Tentu saja akan saya terima. Saya pasti akan datang tepat waktu. Bagus sekali, segera bisa mengumpulkan uang untuk sewa rumah. Dokter Chu benar-benar muda dan berbakat. Tahun, usia muda sudah menjadi direktur rumah sakit pertama. Kamu harus tahu, posisi ini. Namun banyak orang yang berusaha keras untuk mendapatkannya. Dengar-dengar, kali ini Tuan Sheng akan secara pribadi memberikan Anda kesempatan. Katanya dia adalah orang terkaya di dunia. Di Kyoto, dia bahkan bisa mengendalikan segalanya. Dan dia biasanya tidak mudah muncul di depan umum. Mendapatkan perhatian darinya adalah suatu kehormatan. Dr. Chu, muka Anda memang besar sekali ya. Sepertinya Dr. Chu akan cepat sukses. Nanti jangan lupa ingatkan, kami para teman lama ini ya. Hahaha, itu sudah pasti. Kemarin saya pesan dia untuk datang membersihkan. Ternyata dia benar-benar datang. Orang melakukannya demi uang. Bangsat yang bahkan bisa mengabaikan martabatnya. Alasan kamu memanggilnya adalah ingin memberinya rumah baru. Sebelum Sinterklas datang. Tanpa dia, bagaimana rumah ini bisa berjalan lancar? Menjadi kepala sekolah. Ini adalah bagian penting dalam hidupku. Tidak akan pernah kutoleransi hal-hal bodoh. Kasin, kamu belum menyerah mengganggu Kak Iya. Nona Lu,
Aku tidak takut padamu. Memalukan sekali merusak hubungan orang lain. Aku di sini untuk bekerja. Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. KI hanya punya aku di hatinya. Tidak peduli bagaimana kamu menggoda dia. Dia tidak akan pernah berbuat sesuatu yang menyakitiku. XNGGA, aku sarankan kamu menyerah saja. Ye Jiojio, aku sarankan kamu cukup sampai di sini. Di antara kita berdua, siapa yang pelakor dan siapa yang istri sah? Kamu sangat tahu itu, jadi minggir saja. Jiojio, kamu baik-baik saja. Bukan kakak Xen yang mendorongku. Aku sendiri yang kehilangan keseimbangan. Pergi. Dia yang mendorong istriku. Istriku sedang hamil. Dia sudah melakukan pembunuhan. Cepat tangkap dia. Lepaskan aku. Jia, aku sudah mempercayakan banyak hal padamu. Kamu malah mendorongnya. Dia sedang mengandung anak kita. Kamu itu jahat sekali. Kalau ada masalah, aku tidak akan selesai denganmu. Bukan, dia sendiri yang jatuh. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek rekaman CCTV. Tutup mulutmu, sampai saat ini kamu masih membela diri. Sungguh jahat sekali. Bunuh dia, bunuh dia. Ni 11. Hari ini aku akan melumpuhkan tanganmu. Jiao membalas dendam dengan puas. Kalau kau berani menyakitiku, aku tidak akan membiarkanmu. Jangan salahkan aku kalau Shengxi datang. Sungguh meriah ya. Shang Junting. Tidak mungkin dia tidak sekuat itu. Dia datang mencariku. Keren banget. Siapa dia? Siapa yang bisa dengan percaya diri membawa orang pergi dari pesta Tuan Sheng? Tidak peduli siapa dia, pasti bukan Tuan Sheng. Dia membawa pergi masalah besar seperti Lin Xin. Sama saja, masalahmu teratasi. Anak, cepat lanjutkan pesta pernikahanmu semasa hidup. Biarkan semua orang menikmati kekayaan keluarga Chu. Tuan Sheng sedang ada urusan mendadak. Pesta hari ini ditunda 2 jam. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Sheng ingin membatalkan undangan memasak? Sialan, Ling Xi. Pasti dia yang bertanggung jawab. Bos Sheng tahu kamu berbuat onar di pesta itu. Kita benar-benar harus mengajarnya pelajaran. Enggak, biar Bos Sheng lihat. Nah, kalau kamu nggak pergi, ibu yang akan pergi. Aku nggak mau masuk sarang harimau lalu jatuh ke sarang serigala. Sudah bertahun-tahun berlalu. Yinging, tamparanmu masih sama menggairahkan seperti dulu. San Wukong pergi ke rumah sakit. Cepat mereka pergi ke rumah sakit. Cepat, ikuti dia ke rumah sakit. Dia tidak mungkin hamil dengan anak leher itu, kan? Kau lebih baik seperti ini.
Kita harus membuatnya jatuh dari statusnya, seperti membalikan telapak tangan. Kau harus melakukan pemeriksaan dengan baik terlebih dahulu. Aku masih ada urusan. Bukankah cuma didorong sedikit oleh mereka? Perlukah sampai diperiksa secara menyeluruh seperti ini? Bagian ini terlalu panjang. Tolong bantu aku ambil gambarnya. Aku akan ambil gambarnya dari sana. Yo, Lin 11. Kau sudah tertangkap oleh kami, ya? Kau ternyata mengandung anak pria lain. Mengapa masih ada surat pemeriksaan kehamilan? Saya tidak hamil. Pemeriksaan juga bukan saya lakukan dengan sukarela. Pemeriksaan bukan kamu lakukan dengan sukarela. Berarti itu pasti karena logamu yang membuatmu melakukannya. Tidak menyangka. Kamu ternyata seperti ini. Saya bahkan tulus padamu. Akhirnya aku menemukan penerusmu, satu-satunya. Kamu benar. Kalau kamu berani menyentuh Raja Suci, tolong jangan terlalu cepat. Hahaha, hari ini aku tidak hanya akan menyentuh. Suaramu sangat keras. Aku sangat takut. Ayo. Nonali, kenapa kamu di sini? Baru saja Direktur Sheng dengar kamu hilang. 300 miliar pesanan tidak ditutup dan langsung bergegas ke rumah sakit. Kami dalam waktu 2 jam. Jika tidak menemukanmu, akan dipotong tangan dan kaki dan dikirim ke luar negeri. Masih ada 300 miliar pesanan dari Presiden Sheng. Tidak bisa dipungkiri Lin 11. Kamu cukup bersemangat dalam beraktingnya. Tidur berapa lama untuk mendapatkan satu kali ini? Masih terus belanja tanpa henti di luar negeri. Drama pendek ini terasa seperti drama panjang yang penuh tekanan. Mereka punya fotoku di sana. Kita suruh dia hapus itu untukku. Hei, berhenti. Ini kan rumah sakit. Kalau kalian berani bertindak semena-mena, aku akan langsung bongkar kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian kabur. Di wilayahku. Kalian tidak punya hak untuk berteriak. Kamu bilang kamu adalah Sheng Zong, anakku. Sudahlah, Sheng Zong, tangan global. Itu adalah orang yang sangat berkuasa. Bagaimana mungkin untuk mempertahankan batasan seperti ini? Aku bilang kalau kalian tidak mau mati, maka berlutut dan sujudlah padaku. Paman, kamu diamlah. Gimana? Sekarang sudah takut ya? Jangan salahkan aku kalau aku tidak pergi. Bukankah kamu suka berlutut dan sujud? Jangan kira karena kalian banyak, kami takut sama kalian. Ayo semua, cepat lihat. Kita sudah selesai. Terkenal kejam. Tidak ada yang berakhir baik. Yang penting tahu. 2 jam lagi, Direktur Sheng akan datang untuk memberikan surat penunjukan. Kamu sudah sampai di mana? Yunxi adalah dokter. Dan kamu semua akan hancur. Batalkan perintah penahanan. Aku akan menghubungi dia lewat layanan online. Aku tidak akan menemuinya. Jangan anggap kamu bisa pura-pura dengan aku dan membuatku takut. Jadi, jangan bicara terlalu banyak. Benar. Dengan sepenuh hati, apapun yang anakku inginkan, aku akan berjuang sampai akhir. Aku tidak akan memaafkanmu. Sister Shuxin, saya sudah berhenti. Nyonya Dai pergi menjadi polisi. Kamu pikir semua ini didapat karena siapa? Mulai hari ini, kamu pikir semua tuduhan yang tidak berdasar itu sudah hilang. Impianmu yang kamu idam-idamkan sudah tidak ada. Hari ini adalah musim gugur yang tampan. Jangan sampai ada lagi. Aku tidak akan membiarkanmu mati tanpa utuh.
Anakku, kamu bagaimana? Bagaimana kalau kamu telepon Shengzong? Malam ini, kakakmu batalkan saja. Mereka akan menganggap begitu. Kamu harus pergi. Saudara-saudara, grup Shengxi sekali lagi mengumumkan, membatalkan perintah pemecatan dari posisi kepala koki. Makan malam-malam ini bukan untuk dia, tapi untuk menyambut kembali tamu kita, Nyonya. Halo semuanya, bintang itu adalah tunanganku, Sang Junti. Selamat datang semuanya, mari kita rayakan pernikahan kami. Cukup, Kak, jangan lagi berakting. Li 11, jangan lagi berakting. Sepertinya aku, Yi, dan Erfei, yang telah ditinggalkan oleh Shen, benar-benar berpisah. Berani-beraninya menyakiti Bos Sheng, pasti tidak akan berakhir dengan baik. Semua ini salahnya, dia yang menyakitiku. Jadi jangan nekat lagi, dia tidak menghormati Nyonya. Saat istimewa, kamu kenapa di sini? Apakah kamu benar-benar gila? Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Sang Tes? Xin Lin. Bagaimana dia bisa menjadi calon istri yang disayang? Apakah kamu sendiri tahu siapa yang telah kamu sakiti? Kalau kamu terus berbuat macam ini, orang akan mengusirmu dari sini. Aduh. Langit sudah memperingatkan mereka untuk tidak mengganggumu. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Kau bilang, bagaimana seharusnya aku menghukum mereka? Lebih baik seperti dulu saja. Pertama, potong cabang mati dan letakkan di bawah kepala mereka. Kan? Tidak, 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 tidak. Ini urusanku. Tidak perlu kau campuri. Tamparan ini untukmu karena memulai kekacauan dan menipu hatiku dengan sungguh-sungguh. Tamparan ini untukmu karena membalikan hitam dan putih. Menyakitiku dan mempermalukanku. Hui. 5 tahun bersama kamu. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Justru kamu yang mengkhianatiku. Mulai sekarang, kalian berdua menantu, kami tahu kami salah. Kami benar-benar mengakui kesalahan. Tolong lepaskan kami. Ye Jiao Jiao. Pelakor memang menyebalkan. Tapi, pria yang tidak bisa mengendalikan nafsu bawahnya justru yang paling memalukan. Kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Jangan sekali lagi menggangguku. Apa yang kau inginkan adalah sayangnya, kau tidak layak. Meskipun itu sampah, kau adalah yang paling disukai oleh sampah, bukan? Karena kalian mencari mati, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Berhenti. Hari ini adalah pesta kembaliku. Aku tidak ingin membuatnya jadi memalukan. Baik itu pria brengsek yang selingkuh dalam pernikahan ini, atau pelakor yang tidak tahu malu ini, atau orang tua yang tidak tahu diri ini. Mereka semua sudah mendapatkan hukuman yang pantas. Bawa mereka keluar saja. Lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan. Ternyata Cuyi lah pria brengsek yang selingkuh. Kita salah paham dengan Nona Lin. Nona Lin apa sih? Itu kan istri orang terkaya. Pria brengsek, wanita hina. Berani-beraninya menuduh istri orang terkaya dengan hal kotor. Benar-benar sudah muak dengan hidup ini. Lihatlah. Ini baru cara menghadapi apapun.
Tak peduli siapa yang menyebalkan. Hari ini aku akan membuat Sheng Zong marah. Sejak saat itu, hidup kalian tidak akan mudah. Bukankah tadi kamu mengaku bahwa aku adalah istrimu? Aku tidak pernah. Aku cuma ingin menggoda pasangan brengsek itu. Hanya sekadar membalas dendam. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Setelah meninggalkanku, kamu tidak akan jadi apa-apa. Bahkan sampah seperti itu bisa membohongimu sampai putus asa. Kalau aku sampai, kalaupun buruk, pasti masih lebih baik daripada tinggal di dekat iblis sepertimu. Jadi berapa lama aku sudah melihat bahkan hari-hari lainnya. Sheng Jun Tie Jiao Jiao masih hamil. Kalau tidak, lebih baik lupakan saja. Lepaskan aku. Chen Junjie, kamu sama sekali tidak berubah. Kamu selalu menjadi bajingan yang menuntut banyak. Aku akan membebaskanmu dari masalah itu. Kamu berencana bagaimana menulis tentangku. Aku akan memberimu semua uang untuk membeli rumah. Kamu pikir aku kekurangan uang? Kamu tidak kekurangan uang. Tapi kamu juga tidak kekurangan wanita. Kenapa kamu harus terus mengejar aku? Bukankah kamu masih belum mengerti? Bagaimana wanita-wanita itu bisa dibandingkan dengan saudaramu? Jangan buat aku enggan kembali ke sisimu. Tak ada yang rela menjadi burung kenari milik orang lain. Siapa bilang kamu milikku? Bikin mulutmu kering. Lihat di sini. Ngapain beli begitu banyak rumah? Aku sendiri nggak bisa tinggal di semua itu, terlalu boros. Jangan lupa hari ini adalah beli apa dan berapa banyak, ibumu membuang-buang uang. Sedikit meluncur dan lompat di sini. Yang lain tidak menarik bagiku. Aku pergi sebentar. Harus diakui, rumah di sini sangat bagus. Tapi tidak tahu apakah kondisi sebenarnya sama dengan modelnya. Nyonya, yang Anda pilih adalah bangunan terbaik dari kami. Tidak tahu ada berapa banyak bos yang berebut untuk itu. Kalau Anda suka, saya bisa bawa Anda untuk melihatnya sekarang. Terima kasih ya. Tidak perlu, saya hanya ingin melihat saja. Ah, Anda tidak perlu sungkan. Apartemen itu, dalam sehari tidak tahu harus melayani berapa banyak tamu. Anda kebetulan datang di waktu yang tepat, pas ada jeda. Janji lihat rumah dadakan juga nggak bisa dapat ya? Aduh. Di sini bisa menikmati pemandangan seluruh landmark kota Kyoto. Menara jam putih yang besar, pusat dunia. Ini benar-benar rumah impian, pegangan tangan. Orang terkaya yang lihat rumah di sini selalu langsung kasih harga pas. Maaf, saya cuma tanya asal. Lagi pula saya juga nggak mampu beli. Tidak mampu membeli? Tidak mampu membeli? Kamu minta aku membawamu lihat rumah. Bukan aku yang mau datang. Tapi kamu yang memaksa aku bayar biaya layanan. 500? Anggap aku bodoh saja. Kita berdua datang jalan kaki. Tidak ada biaya perjalanan. Aku berdiri di sini setengah hari. Kamu bahkan tidak memberiku air minum. Dari mana datangnya biaya layanan? Kalau kamu tidak bayar biaya layanan hari ini, jangan harap bisa keluar dari sini. Kamu kembali ke sini. Vas bunga yang bernilai jutaan ini harus kamu ganti. Bukan aku, kamu sendiri yang pura-pura mabuk, aku yang ganti dia.
Hei, kalian mau apa? Uang ini cukup untuk membeli rumah ini. Sisanya aku berikan padamu. Nanti rumah ini adalah kamu? Kamu mau menghancurkan apa? Menghancurkan apa? Aku pikir aku bisa memberinya uang. Aku bercanda. Dia tidak akan mati di sampingku. Kamu? Aku tidak suka mencoba. Ayo aku tunjukkan rumah ini padamu. Di sini kamu bisa melihat hadiah favoritmu. Nanti aku akan menemanimu. Oke. Kenapa kamu membawaku ke sini? Dan gelap. Hei, haha. Wah, gadis ini cantik ya. Haha, potong lidah yang bisa bersiul itu. Aku sedang menatapmu. Kata-kata perlahan. Mereka. Sebelumnya, aku tidak memberinya makan karena kamu tidak senang. Tapi mengajarkan mereka aturan memang sulit. Tenang saja. Tempat ini sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya aku tidak punya waktu untuk menemanimu mendengarkan konser orkestra. Ini adalah sesuatu yang aku latih khusus untukmu. Mereka hanya tampil untukmu seorang. Kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Hari ini sudah disepakati kamu yang menemani aku. Jangan buat aku senang baru kamu lepaskan. Hanya ini. Kami telah bekerja keras 8 hari dari jam 9 sampai 5. Berikan dia kehidupan yang luar biasa. Nyonya Sheng, sementara ada urusan yang harus dikerjakan. Malam ini saya bertanggung jawab atas keamanan Anda. Apakah perlu mengusir dia? Tidak perlu, saya akan bicara dengannya sendiri. Jika kamu tidak tenang, tetaplah di sini dan awasi. Kamu masih punya muka untuk mencariku. Kiki, saya minta maaf, saya salah. Tolong maafkan saya, ya. Kamu berselingkuh di hari pernikahan kita. Peluk wanita lain dan pergi. Setelah itu kau masih minta aku memaafkanmu. Aduh, Tuan keempat. Aku juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah benar-benar diblokir oleh Yang Mulia. Ibu bilang dia hamil.
Kondisi kesehatan ibuku juga sudah tidak baik. Kuharap kau, Yang Mulia, berikan sedikit keringanan. Aku tidak bisa membantumu. 11 ya, bukankah itu selingkuh? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini saja. Kau pikir Sheng Tianting pasti bersama aku? Dia juga akan bosan padamu suatu hari nanti. Sungguh membuatku merasa jijik. 11, jika kau tidak membantuku, seluruh keluargaku tidak akan bisa bertahan hidup. Anak kecil, ibuku sampai mau gantung diri. Kalau begitu keluargamu semua saja mati. Apakah 11 sudah lupa menyelamatkan nyawamu? Lin 11. Apakah kamu lupa aku yang menyelamatkan nyawamu? Kamu memperlakukan penyelamat nyawamu seperti ini. 5 tahun lalu kamu hampir tenggelam di tepi sungai Qiantang. Aku tanpa pikir panjang langsung terjun menyelamatkanmu. Hari ini siapa yang memberikannya? Kamu masih hidup. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku tahu kalau aku melompat, mungkin aku akan mengerti. Tapi dibandingkan mati, aku lebih takut. Mati kehilanganmu. Sungguh tidak kusangka. Kamu sampai segitunya demi Ye Jiao Jiao. 11 Yan, kamu masih belum mengerti. Orang yang selalu aku cintai adalah kamu. 11 Yan, kalau bukan karena Ye Jiao Jiao hamil anakku, aku juga nggak akan dipaksa bertanggung jawab oleh ibuku. Aku tahu aku sekarang nggak punya hak untuk bersamamu. Tapi bisakah kamu mengingat aku pernah menyelamatkanmu? Tolong aku sekali saja. Sampai sekarang kamu masih merasa itu salah orang lain. Aku tidak bisa membantumu. Kakak, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kamu sama sekali tidak mau membantuku. Kenapa kamu bisa begitu dingin? Bukan aku yang tidak membantumu, tapi... Hei, siapa yang melepas aku? Apa sih hebatnya keahlian memasak itu? Biarkan semuanya datang lebih awal. Dunia kamu adalah kamu. Apa yang kamu katakan benar. Jadi, sebenarnya berdasarkan apa? Sungguh tinggi ya. Pertarungan ini telah berakhir. Apa yang terjadi padamu barusan? Ayo semangat. Dia melewatkan musim panas bersamaku. Di tepi sungai Qiantang. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kabarmu? Pisau kecil. Dia lupa untuk melarikan diri dariku. Wajahnya sudah hilang. Apakah kamu terlalu serius mencubit jarimu? Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Siapa yang memukulmu? Kamu sudah mulai mengirim orang untuk mengawasi aku sejak lama. Selama bertahun-tahun kamu diam-diam mengawasi aku. Benar kan? Tuan. Tuan, apa kamu baik-baik saja? Segera makan obat. Wu Ri. Shen Junting, apa yang terjadi padanya? Aduh, Nyonya, Anda tidak tahu. 5 tahun yang lalu, Tuan hampir tenggelam di tepi sungai. Setelah itu, dia membawa penyakit ini. Dokter bilang ini bukan masalah fisik. Ini masalah hati. 5 tahun lalu, dia juga hampir tenggelam di tepi sungai. Bisa ada kejadian seaneh itu. Apakah orang yang menyelamatkanku sebenarnya bukan juru masak, melainkan Shen Jinting? Kuda kayu. Mulai sekarang, obat yang dia makan, serahkan padaku. Baik, Nyonya, saya akan ambil sekarang. Kamu, kapan sebenarnya kamu berencana menikah denganku? Tolong hormati diri sendiri. Aku tidak ingin bilang aku ingin menikahimu. Mulai dari sekarang, ya, jangan datang ke rumahku lagi. Kamu tidak akan lupa bahwa antara keluarga kita masih ada pertunangan.
Kan, wanita di atas sana cuma main-main saja. Aku sejak lahir sudah banyak bergerak. Kamu kira Sheng Junting berbeda denganku. Sheng Junting juga punya masalah. Sheng Junting, bertengkar dengan keluarga Wang kami tidak akan berakhir baik. Siapa kamu sampai berani merebut pria saya? Sebenarnya siapa yang memberimu keberanian itu? Kau kira karena kau perempuan aku tidak berani memukulmu? Apa bedanya dia dengan aku? Bukankah sudah sangat jelas? Wanita lemah seperti kelinci kecil seperti ini. Bagaimana bisa pantas untukmu? Kamu adil. Bangunlah. Kamu itu yang tangannya patah sedikit. Aku raja neraka yang dingin. Kamu tahu caraku. Sekarang aku bisa membuatmu menderita. Aku tahu kamu ingin membicarakan pesta minum, tapi juga tidak bisa tanpa pelajaran. Cuaca mulai dingin, kerajaan harus bangkrut. Ibu Lima mengantar tamu. Dulu yang menyelamatkanku adalah dia. Kemudian yang menyelamatkanku juga dia. Selalu dia. Aku seharusnya tidak berada di sini. Ini semua adalah desain perhiasan yang pernah aku gambar. Kenapa dia masih menyimpannya? Kamu sendiri saja tidak mengenali desainmu sendiri. Aku pernah mengadakan sebuah pesta perhiasan. Bahkan desainnya dibeli dengan harga tinggi. Jangan merasa kamu berutang padaku. Semua ini adalah milikmu. Aduh, anakku tersayang. Siapa yang membuatmu jadi begini? Bagaimana dengan kakakmu? Apakah pelacur itu sudah mengaku? Kamu peduli gak sih kalau aku minta uang? Bukan begitu, kakak. Aku cuma peduli sama kamu. Dan masa depan bayi di perutmu. Nanti kita nggak akan punya hari-hari yang baik lagi. Meskipun Jiao Jiao menderita, dia juga mengandung anakmu. Dia nggak bisa ikut kita menderita. Tidak apa-apa, Bibi. Selama bisa bersama KKI, kamu akan tetap bahagia meskipun menjalani hari yang sulit. KKI, tenanglah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah kamu. Jia-Jia, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan anakmu. Pak Sheng, sekarang dia bersikap seperti ini kepada kita. Semua ini untuk membalas dendam pada kakak. Kalau tidak, untuk apa aku meminta? Dia bahkan tidak memberimu wajahku. Apa yang kita jalani sekarang semua berkat dia. Kamu berhenti di situ. Dia kenapa ada di tempat tidurku? Pasti sangat sakit saat itu, kan? Hatimu. Siapa yang menggoda kamu? Aku belum sepenuhnya bangun. Lepaskan aku. Tuan dan Nyonya. Sarapan sudah siap. Aku bahkan merasa dia menarik. Aku pasti sudah gila. Kamu ini melarikan diri dari sisiku. Di rumah saya ada 22 orang, 10.000 rupiah.
Ternyata tidak ada yang berubah seharian. Sepertinya beberapa hari ini hanya ilusi saya. Saya hanya tidak terbiasa karena sudah lama tidak bertemu dia. Selamat pagi, Nyonya. Sheng Junting, jangan-jangan kamu memindahkan toko khusus di mall ke rumah ini. Semua ini milikmu. Pilih satu yang akan menemani aku keluar malam ini. Siapa yang mau menemanimu keluar? Kupikir yang ini sudah cukup bagus. Aku tidak mau pakai rok-rok itu. Ini apa? Undangan konferensi pertukaran perhiasan ke-18. Siapkan? Malam ini aku akan membawamu ke sana. Dia tetap lebih baik daripada bajingan yang jago masa itu. Jauh lebih enak dipandang. Ini adalah undangan untuk konferensi pertukaran perhiasan ke-18. Bagaimana kamu tahu tentang konferensi ini? Yang diundang semuanya adalah tokoh besar di industri ini. Tuan menghabiskan waktu 3 tahun penuh untuk mempersiapkan konferensi ini. Jika bukan karena istri sangat menyukainya, dia tidak akan begitu serius mengurusnya. Betul sekali. Tuan dan Nyonya tetap peduli padamu. Haha. Apa yang peduli padaku? Dia hanya ingin menggunakan cara ini agar aku bergantung padanya. Tak bisa lepas darinya. Benar? Pasti begitu. Aku tidak akan menjadi pelengkap siapapun. Sebelas, aku mengerti alasanmu. Kamu bukan sengaja tidak membantuku. Kamu diculik oleh iblis dari pavilion Sang Jun. Benar tidak? Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mengerti perasaanmu. Cui, selama bertahun-tahun kamu menipuku. Orang yang menyelamatkanku dulu bukanlah kamu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Siapa bilang aku diculik oleh pavilion Sang Jun? Aku secara sukarela kembali bersamanya. Kita juga pernah tidur bersama dia. Dia jauh lebih hebat darimu. Sekarang aku sudah jatuh cinta pada Sheng Junting. Aku tidak percaya. Pasti Sheng Junting yang bilang begitu padamu. Kamu menangis begitu banyak untukku kemarin. Aku tahu pasti di dalam hatimu ada aku. Kamu hanya terpaksa melakukannya karena keadaan. Lari kita kabur bersama. Sian. Aku sadar bahwa kamu adalah cinta sejatiku. Menurut sifat Raja Dewa yang dingin itu. Jika Lin Xin berani bergerak lagi, dia pasti akan dibunuh olehnya. Melihatmu kabur bersama. Sekarang aku menjalani hari sebagai nyonya kaya. Jangan tanya betapa nyamannya itu. Setiap hari ada rumah baru yang tak habis-habisnya untuk ditinggali. Pakaian baru yang tak habis-habisnya untuk dipakai. Itu semua masih hal yang kedua. Yang paling utama adalah, aku sudah sepenuh hati milik Sheng Junting. Kakak, kamu ngomong apa sih? Semua itu demi bisa bersama aku, kan? Tidak ragu untuk memungut sampah. Aku lebih baik makan sayur hasil usaha sendiri untuk menghidupiku. Kenapa? Oh, aku mengerti. Shuntian Chort ada di sampingmu, kan? Saint Monarch Chort ada di sampingmu, kan? Dia memaksamu untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak apa-apa, hati. Aku bisa memaafkan apa yang kamu katakan tentangku barusan. Selama kamu ingin melarikan diri, aku bisa menunggumu selamanya. Sejujurnya, aku ingin memberitahumu tentang keterampilan memasakku. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Orang yang aku suka selalu adalah Sheng Junting. Aku bersama kamu hanya untuk membuatnya marah. Sekarang aku di rumah sakit. Tidak banyak waktu lagi. Bisakah kamu melihatku sekali saja? Dia sudah bilang tidak menyukaimu. Apapun yang terjadi, aku tidak mau membayar utangmu tanpa imbalan. Kalau kamu meneleponku lagi,
Aku tidak akan membiarkan orang-orang merobohkan semua yang ada di dekatmu. Kamu secara sukarela pulang bersamaku. Kamu sudah tidur denganku. Sekarang kamu sudah jatuh cinta padaku. Sekarang kamu sepenuhnya milikku. Kamu sebenarnya tidak menyukainya. Kamu hanya marah saat bersama dia. Siapa yang tahu saat menyebar gosip, orangnya malah ada di tempat kejadian. Kamu sengaja menyakitinya. Hal-hal ini jadi terlihat cukup nyata ya. Tapi aku tidak keberatan kalau ini terlihat di sini. Bagaimana menurutmu? Kalau tidak, aku akan menyuruh orang menangkap koki itu. Lihat aku ini ceroboh. Kamu begitu peduli dengan ide itu. Masih ada dia di hatimu. Aku menyesal padamu, aku ikut bermain rokok denganmu. Ah. Ya. Kakak, kamu pulang. Apakah penyakitmu kambuh lagi? Jiao, ada apa ini? Aduh, cucuku yang baik. Jangan sampai terjadi apa-apa. Ya, kapan hidup ini akan berakhir? Ya. Anakku, cepat pikirkan cara. Kita tidak bisa terus-menerus kalah di kuil ini. Tidak apa-apa, Bibi. Saya hanya sedikit rendah gula darah. Barat. Semua dari Lin 11. Dia yang membuat Jiao menjadi seperti ini. Aku harus membalas dendam. Ege, aku dengar malam ini di Beijing akan ada konferensi pertukaran perhiasan. Pak Sheng dan Lin 11 akan hadir. Ini undangan. Kai, bukankah kamu bilang ingin membalas dendam? Ini kesempatan yang bagus. Aku punya cara yang baik. Tidak bisa. Jiao, bagaimana aku bisa membiarkanmu menggoda Sheng Jingting? Kamu kan wanita aku. Apalagi kamu sedang hamil. Kalau sampai terjadi apa-apa nanti. Tidak apa-apa, Kak. Selama bisa membantumu, aku bersedia melakukan apa saja. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Asal kita bisa mendapatkan botol suci, maka semua kesulitan saat ini akan teratasi. Saat itu, tidak ada yang akan melindungi orang yang merokok. Dia juga akan jatuh ke tanganmu. Iya. Kakak, aku sudah mengorbankan begitu banyak untukmu. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Baik, kata-katamu pasti saya lakukan. Jiu, kamu tenang saja. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kakak, aku percaya padamu. Benar-benar orang bodoh tanpa otak. Kamu juga percaya omongan seperti itu. Tunggu sampai aku merebut pavilion Shengjun. Aku akan menendang sampah sepertimu dengan satu tendangan. Jangan tegang, aku tidak akan memakanmu. Sekarang pura-pura sok suci. Nanti di tempat tidur akan merintih. Berikan ini ke Tuan Sheng. Katakan bahwa kamu menemukannya sendirian. Aku pergi ke kamar mandi, cepat kembali. Kalau aku tahu kamu kabur lagi, aku hanya menghalangi yang dihadapi. Asalkan aku bisa menguasaimu, kekuasaan dan kekayaan yang gelap akan menjadi milikku. I can't wait for your come on.
心挺高高，是不是很难受？来帮你。Asalkan kamu miliki aku tidak akan merasa sulit. Kamu malu? Pergi dari sini. Tidak bagus, Shen Junting ada masalah. Kalau dia diberi obat, seharusnya dia belum pergi jauh. Apakah kalian melihat Shen Junting? Bukankah Tuan Sheng selalu bersama kalian? Dia hilang. Dia pasti belum pergi jauh. Kalian pergi ke atas cari dia. Cepat. Tuan Liu, itu suaranya. Jangan sentuh dia. Buang dia keluar. Tanpa perintah saya, siapapun tidak boleh masuk. Kau wanita jahat, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Shu Junting, bagaimana kabarmu? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo. Jika kau menjadi penyebab luka, pergi dari sini. Kali ini aku melakukannya dengan sukarela. Cintai aku, cintai kamu. Apakah kamu lahir di tahun anjing? Jadi, katakanlah bahwa kamu mencintaiku. Jadi aku merasa kamu di sekitarku. Aku kembali memikirkanmu lagi. Kamu tidak akan punya kesempatan ini lagi. Shen Junting, keluarkan aku. Aku menyelamatimu, tapi kamu malah berbuat seperti ini padaku. Kamu ini brengsek, Shen Junting. Dia tidak tidur nyenyak semalam. Makan siang, nenek saya yang mengantarkan untuknya. Dan dia alergi terhadap kacang tanah. Apakah jam tangan itu untuknya? Lakukan hal yang membuatmu marah dengan baik. Jangan dihancurkan. Tuan sangat memperhatikan Nyonya. Mengapa harus berpura-pura seperti itu? Sepertinya dia tidak peduli. Bodoh yang berani memutuskan hubungan. Aku kira dia sudah berbeda dari sebelumnya. Yang palsu tetap palsu. Nyonya, waktunya makan. Jangan panggil aku Nyonya. Aku bukan Nyonyamu. Sebenarnya, Tuan selalu mencintai Anda. Selama bertahun-tahun ini dia diam-diam menjaga kamu. Selama bertahun-tahun ini dia diam-diam menjaga kamu. Kenapa kamu meninggalkanku? Nyonya,
Selama 5 tahun sejak Anda pergi, Tuan, kapanpun ada waktu luang, dia selalu pergi menjengukmu. Dia tidak pernah melupakanmu. Pergi dan beli kembali semua barang rusak yang dia jual. Dulu saat Anda menikam Tuan dan melarikan diri, Anda jatuh cinta pada kepribadian Tuan. Dia pasti akan menangkap Anda kembali. Tapi dia tidak melakukan itu, karena dia takut menyakiti Anda. Dan juga bekas luka di bahunya, yang selalu tidak sembuh. Asalkan hujan turun, akan membuatnya menderita hingga tidak ingin hidup lagi. Hanya dengan mengoleskan salep ini, rasa sakitnya bisa sedikit mereda. Tidak menyangka bahwa luka yang saya berikan padanya begitu dalam. Selama 5 tahun ini, dia selalu tahu tentang keberadaan saya. Tidak pernah mengganggu saya. Jika bukan karena kali ini saya berselingkuh dalam memasak, mungkin saya tidak akan pernah bertemu dengannya lagi seumur hidup saya. Apakah dia benar-benar ingin diam-diam menjaga aku seumur hidup? Ibu menyuruh bodyguard menyiapkan mobil. Aku ingin bertemu dia dengan baik. Bukankah di depan ada seorang nenek yang menghalangi mobil kita? Liu Guifang pergi menonton pertandingan. Aduh, 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 kakiku. Jangan pura-pura lagi. Kami sama sekali tidak menabrakmu. Tolong selamatkan. Tolong, tolong. Menantu perempuan berpura-pura jadi ibu mertua untuk berselingkuh. Aduh, hidupku kenapa begitu sulit? Anakku buta mata. Menantu perempuanku berhati hitam. Siapa menantu perempuanmu? Anakmu sama sekali tidak menikahiku. Ada apa ini? Ada apa ini? Jangan dengarkan dia malah menggigitku. Itu dia. Dia suka orang kaya, lalu meninggalkan anakku. Lalu aku datang menuntut keadilan padanya. Dia malah mulai menabrakku. Cepat, tolong buat keputusan untuk istri tua ini. Ini orang apa sih? Meninggalkan suami sudah cukup, apalagi mau nyawa ibu mertua. Wanita ini benar-benar licik. Siapa yang berani menikahinya nanti? Aku sudah bilang itu bukan aku. Liu Huifang, kamu mau berapa uangnya? Katakan saja langsung. Ini bukan soal uang atau bukan. Ini soal prinsip. Iya, iya. Moral rusak, masyarakat yang menanggung. Setidaknya kamu harus membawa orang tua itu ke rumah sakit. Pelan-pelan saja. Nyonya, apakah perlu menelepon suami agar dia datang menangani? Tidak perlu. Hal seperti ini tidak perlu merepotkan Shunjun. Aduh, tidak salah lagi ini Rolls-Royce. Bahkan barang hiasannya saja terbuat dari emas. Lin 11. Jangan harap. Hanya dengan kartu ban puluhan ribu yuan bisa mengalahkanku. Aku tahu. Sheng Jinting sudah membelikanmu banyak rumah. Pasti setengahnya dari rumah itu adalah hasil kerjaku. Aku mengerti. Anda bukan datang untuk menipu. Anda datang untuk merampok. Kata-katamu sangat menyakitkan. Usia saya sudah tua, jantung saya tidak baik. Kalau begitu, silakan katakan masalahnya. Jika terjadi sesuatu, kelompok suci juga akan terlibat. Loh. Ke rumah sakit. Kalau kamu ingin pergi ke rumah sakit, ya sudah, silakan panggil polisi sebanyak-banyaknya. Kalian ngapain? Berani datang ke depan saya untuk berpura-pura. Saya rasa kalian sudah tidak ingin hidup lagi. Cepat datang. Cepat datang. Messi.
Kamu tidak bisa sekejam ini. Sudahlah, dia tidak punya apa-apa. Kamu lupa bagaimana dia mengajarkanmu tadi. Dia ingin setengah dari rumahmu. Dan seluruh identitas grup Shengxi. Kamu lihat dia itu apa? Ah. Maaf, salah. Aku tidak akan berani lagi, tidak akan berani lagi. HMPH. Hujannya deras sekali. Tanpa obat, dia pasti tidak nyaman. Tidak bisa, aku harus mengantarkan obat itu kepadanya. Tuan dan Nyonya baru saja keluar. Dia pegang obat yang ingin Anda oleskan. Seharusnya dia sedang mencarimu. Mengerti. Pak Song, masalah kemarin sudah diselidiki dengan jelas. Orang yang memberi Anda obat adalah Ye Jiao Jiao. Lihat bagaimana cara menanganinya. Song Zong, apakah Anda mendengarkan? Song Zong. Sheng Zong, apakah Anda mendengar? Saya pikir Anda tidak mendengarnya. Saya tidak tuli. Beberapa badut, apakah Anda berani menghitung? Karena ini adalah pelajaran untuk Anda. Aku tidak mau melihatmu lagi. Lima tahun, ini pertama kalinya aku melihat. Bos Sheng tersenyum begitu bahagia. Ternyata hanya istri yang bisa membuatnya senang seperti itu. Dia pasti akan sangat senang melihat aku datang. Kenapa belum mulai juga? Bos Yao, ada masalah? Dia diculik. Apa? Kakak Li sudah sadar. Lepaskan aku. Kalian sebenarnya mau apa? Kenapa ngomong gak jelas? Kami mengikatmu. Tentu saja mau membunuhmu. Lupa kalau membunuh itu harus dipenjara. Kamu diam saja. Itu karena kamu. Bagaimana aku bisa jatuh seburuk ini? Tanpa pekerjaan. Percaya tidak, kamu bisa menjadi cacat dan berbahaya. Semua ini karena kamu. Aku dan anak itu seumur hidup ini. Salahmu, semuanya karena kamu. Kamu yang mengkhianatiku duluan. Ini semua kesalahan kalian, biarkan aku diam. Kamu sebenarnya mau apa? Bayi ini baru 2 bulan. Bahkan belum sempat melihatmu. Kalau begitu selamanya. Kakak hati. Hatimu sangat kejam. Kenapa kamu tidak bisa melepaskanku? Kalian. Apapun yang kalian inginkan, aku bisa memberikannya. Dengan syarat kalian harus membebaskanku sekarang juga. Kalian ingin aku mati ya? Kamu bilang kalau Sheng Jing ditangkap. Aku akan buru-buru datang menyelamatkanmu. Apa mereka ingin memanfaatkan aku untuk memancing Sheng Junting? Datang ke sini. Tidak, aku tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kalau mau menyelamatkannya, datanglah sendirian. Aku beri kamu waktu setengah jam. Tidak ada usaha, tiket mati lisin. Bukankah kamu sebelumnya sangat takut? Kenapa sekarang mulai khawatir padanya? Yinuo. Kalian ingin memanfaatkan aku untuk membawanya ke sini. Kalian sebaiknya berhenti berharap. Dia tidak akan datang. Sudahlah, jangan berpura-pura. Setuju, pria? Sekarang lepaskan saya. Tidak ada pekerjaan atau apapun. Kamu akan menyesal. Jangan bilang pesan bisnis yang kamu kirimkan. Cui, kamu benar-benar seorang sampah yang parah. Kamu berbuat seperti itu melanggar hukum. Kamu tidak takut mati. Memangnya kalian yang ingin membunuhku? Kalau begitu, kalian tidak perlu menjalani hari-hari yang penuh ketakutan.
untuk truk bekasmu ini. Hari ini aku akan membuatnya jatuh dari 就让他 puncak. 跌落神滩。 Elder Brother harus cari cara melepaskan tali itu. Cepat, jangan biarkan dia kabur. Kamu mau lari? Hari ini. Lepaskan dia. Kalau berani sentuh dia, aku buat kamu menyesal seumur hidup. Tuan Sheng, tolong cepat pergi. Tidak kusangka Tuan Sheng benar-benar datang. Sepertinya kamu memang istimewa baginya. Tuan Sheng. Lepaskan dia. Apapun yang kalian inginkan, saya bisa lakukan. Termasuk nyawamu, termasuk. Jangan. Ketua Yuan sudah berbicara. Bagaimana saya berani memberi muka ini? Lebih baik Ketua Sheng yang menusuk. Kami senang. Jangan. Jangan kau nasihati. Jangan kau main-main dengan pisau cukurmu. Kau bodoh. Saudara polisi, kalian salah. Ini bukan aku yang melakukannya. Semua ini karena si Zui memaksaku. Dia yang memaksaku melakukan ini, Jiao Jiao. Orang yang lebih banyak merusak daripada menyelesaikan. Kenapa kau belum mati juga? Rekan polisi, saya benar-benar ditangkap secara salah. Hei hei. Barusan. Shen Junting, kamu jangan khawatir. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Oke. Ayo kita pergi. Aku Sang Junting, Sang Junting. Bagaimana? Tuan Song kehilangan banyak darah. Tulang rusuknya juga berdarah. Dia berjalan cukup baik. Nyonya, saya pergi bayar untuk Tuan. Dia sebenarnya bagaimana? Kamu pasti bisa. Aku akan baik-baik saja. Hari ini. Kamu pasti akan sembuh, kan? Jangan buat aku takut. Bersamamu. Aku tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Aku juga tidak akan lari lagi. Aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan selalu bersamamu. Aku tidak. Mau kamu bagaimana? Aku benar-benar salah. Aku tidak bisa tanpamu. Ah. Kenapa selalu takut dengan apa? Tidak ada artinya. Aku baik-baik saja. Kamu menipuku. Kamu sudah bangun sejak lama, kan? Apa yang membuatku lupa lebih cepat? Dari. Kamu bilang apa? Jingting, lukamu belum sembuh, kan? Mau pergi kemana dengan begitu buru-buru?
Mencari kabar orang tuamu. Ingin memastikan dulu. Benarkah? Kamu malah diam-diam menyelidiki kabar orang tuamu tanpa memberitahuku. Dia tidak memberitahumu. Hanya ingin memastikan dulu. Kalau salah jalan sampai membuatmu bermimpi tentang kenyataan. Aku akan pergi bersamamu. Kalau mau pergi duluan, silakan. Dengar-dengar selama ini mereka juga menjalani hidup yang sulit. Mereka juga sudah menghabiskan banyak tenaga untuk mencarimu. Nanti aku pasti akan membuat mereka hidup lebih baik ke depannya. Baik, aku juga akan menganggap mereka seperti orang tua kandungku, Nona. Aku mau terima telepon. Apa? Sudah mati. Hei, biarkan aku pulang. Aku akan sabar dan memanjakanmu. Hahaha. Kau membuatku tidak bisa berkumpul dengan orang tuaku. Kenapa kau tidak membiarkanku berkumpul dengan orang tuaku? Mengetahui siapa pelakunya. Bagaimana mungkin bukti kurang? Ini benar-benar menghambat. Jelas itu adalah Wang Chusi. Ayah bunuh diri karena kehancuran keluarga kerajaan. Aku tidak pasti dia yang membunuhnya. Kamu, masih hari ini. Tenang, aku pasti akan membalas dendam untuk Ben Mao. Sekarang aku akan membalasnya padanya. Ah ah, ah, ah ah, ah. Linex, aku menyarankan kamu segera pulang sekarang. Rapikan barang-barang peninggalan orang tuamu. Kalau tidak, mereka akan membagi habis semuanya. Apa? Saya tahu ini adalah jebakan yang dia buat untuk menipu saya. Tapi saya tetap harus pergi ke jebakan itu. Kalian sedang melakukan apa? Ini adalah barang milik orang tua saya. Siapa yang mengizinkan kalian datang? Dia menyakiti saudara saya dan membuat anak serta menantu saya di penjara. Apa salahnya datang untuk mengambil sedikit kompensasi? Ini adalah peninggalan orang tua saya. Tinggal satu-satunya yang saya miliki. Saya mohon, jangan ambil ini dari saya. Saya bahkan bilang ini adalah warisan dari anak saya. Seharusnya anak saya bisa. Sampah ini bahkan tidak cukup untuk membersihkan gigi. Kalian kan hanya ingin uang, bukan? Saya akan memberikan uang. Lalu kalian biarkan mereka berhenti sekarang. Dengan uang segini mau mengusir kami. Memandang rendah siapa sih? Barang berharga hampir semuanya sudah diambil. Mulai merobohkan rumah. Apa yang saya punya tidak boleh dihancurkan. Kalau kamu berani datang lagi, aku akan suruh 2 saudara kecilku menghancurkanmu sampai mati. Aku wanita dari Sheng Junting. Kamu pernah dengar tentang bos besar Golden Circle? Sheng Junting, kan? Kalau kalian berani ganggu aku nggak bakal segan ganggu kalian. Kamu nggak penasaran kenapa? Aku rela mati demi menyelamatkanmu. Kamu nggak akan datang.
Sekarang dia lagi senang-senang sama wanita lain. Wang Chuxi, kamu kira kenapa kamu bisa bertahan sampai sekarang? Masih bukan waktu istirahat tahunan. Saya ini si buruk dari pelajaran ini. Tentu saja saya tahu mengapa saya bisa bertahan sampai sekarang. Saya untuk membalas dendam kepada kalian. Aduh. Sudah. Kamu ngomong apa? Liu Guifang. Informasi militer, pergi membantu aku. Jangan lupakan bahwa istri kesayanganku adalah kesalahanmu. Mereka memang pasangan yang ditakdirkan. Seandainya bukan karena kamu. Mereka sudah menikah sejak lama. Bagaimana bisa kamu, makhluk rendah ini? Kamu hanya ingin rumah, kan? Aku akan segera memberikannya padamu, asal kamu menghentikan mereka. Ada apa? Supaya aku tidak membuang banyak usaha. Ketua mau belum datang. Seharusnya aku sudah menerima banyak uang darinya. Sekarang masih ingin memeras. Apa aku tidak takut orang yang tamak akan menerima akibatnya? HMPH, itu tidak perlu kamu ingatkan. Yang penting aku hanya butuh 5 pound. Semua yang mereka miliki, berikan saja ke ponsel ini. Aku akan memberi 10 kali lipat. Saya memberikannya kepada Lin Xin. Kamu tidak akan mendapatkan 20 kali lipat. Dengarkan saya, ambil dia. Apa yang kamu lakukan? Saya adalah bibi kalian. Kalian tidak bisa memperlakukan bibi seperti ini. Maaf, bibi, dia memberi terlalu banyak. Kamu. Sekarang bawa saya. Kakak, bagaimana kalau orang lain saja yang masuk? Kalian tunggu aku di pintu. Aku masuk sendiri saja. Messi, kamu mengajak orang baik apa? Aku bilang sama kamu. Orang tuamu dibunuh oleh Sheng Junting. Kamu jujur saja, kamu yang rugi. Sheng Junting. Dia tidak bisa menerima kamu kembali ke orang tua kandungmu. Dia takut kamu meninggalkannya. Jadi, masalah pembunuhan dan teman baik. Yang mulia, bolehkah saya tahu apa yang telah saya lakukan di sampingnya? Tapi apakah orang yang kamu bunuh sudah sedikit? Potong lidah yang bersiul itu. Menatap sambil perut keroncongan. Membelikanmu. Masih belum bisa duduk. Sekarang. Hanya dengan membujuk semua orang di sekitarmu untuk membunuh. Kamu akan patuh sepenuhnya padanya. Hingga tak pernah bisa berpisah. Junting. Kenapa kamu tidak menjelaskan? Ini kenapa membalas dengan mematikan bunga? Ternyata keluarga Wang. Tidak hanya untuk menyayangi orang tua saja. Kan? Kamu tahu sampai kapan keluarga Wang akan segera dipublikasikan. Jadi kamu ingin aku berjuang mati-matian bersamamu. Kamu terlalu mengenal dirimu sendiri. Kamu pikir membeli beberapa stasiun TV media. Itu sudah cukup berbahaya, kan? Kamu meremehkan tingkat manipulasi opini media. Ah. Putri Jun meninggal di grup Shengxi setelah 20 tahun. Kalau wanita yang kau cintai, percaya bahwa kau yang membunuh orang tua kandungnya. Mari kita bertaruh. Jika Lin Xin masih tidak percaya padaku, hapus saja semua berita ini. Kalau tidak, dia pasti seumur hidup tidak akan meragukan dan menunggu hari-hari itu. Aku sekarang juga akan membunuhmu. Kalau aku mati, tersangka terbesar dalam kasus ini adalah kamu. Itu adalah dosa suci? Bertaruh adalah kesempatan yang aku berikan padamu. Apa kamu tidak ingin tahu? Hati manusia dan geografi akan melupakan beberapa perasaan yang sebenarnya.
Tentu saja aku percaya kamu secara spesifik. Tidak pernah melakukan hal yang menyakitiku. Saatnya membayar. Kamu mau bagaimana mengatasinya? Dia kira satu tangan bisa memicu tanganku. Kenapa? Aku punya cara membuatnya mati. Lepaskan aku, tidak bisa. Kamu mengenal sang raja, tidak ada dosa di kehidupan ini. Satu mau memukul, satu mau dipukul. Hahaha. Kamu adalah dewi saya. Seumur hidup saya. Hahaha, seumur hidup saya. Kamu berbuat baik, saya minta maaf. Saya hanya ingin melihatmu. Maka tidak akan ada orang yang mengabaikanmu. Kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Aku tahu Shengxi sebenarnya sudah siap untuk merobohkan gedung tempat mereka tinggal. Kamu rela mengorbankan bagian itu demi mereka. Agar ketua Wang Chensu melepaskan hadiah senilai ribuan miliar. Backseat, now let's get it on my backseat.